warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan kepada Allah yang sudah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sampai hari ini, hingga akhirnya kita masih bertemu kembali di bulan hari-hari bulan Ramadan ini. Tidak lupa selawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, sampai kita selaku umatnya. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hukum yang singkat mengenai Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bertujuan untuk membentuk takwa, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Al-Baqarah ayat 183. Karakter orang yang bertakwa. Bagaimana karakter orang yang bertakwa itu? Salah satu adalah sedikit yang tidur, bukan karena begadang tanpa arti, tetapi karena qiyamul lail. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 15-17 ini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Salat tarawih dan qiyamul lail. Demikian eratnya qiyamul lail ini dengan salat tarawih. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyandikan bab keutamaan salat malam dengan bab salat tarawih, tanpa bab lain yang memisahkan keduanya. Dengan demikian, salat tarawih juga berfungsi sebagai upaya kebiasaan, bukan berarti banyaknya salat yang telah kita lakukan di bulan Ramadan begitu saja kita tinggalkan selepas Ramadan, tidak berlepas. Jangan sampai ketika di bulan Ramadan kita sudah menunaikan salat tarawih setelah Isya, lalu salat tahajud sebelum atau sesudah tidur, tiba-tiba di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya kita terlelap dalam tidur panjang tanpa qiyamul lail sama sekali. Utamaan qiyamul lail. Begitu banyak utamaan qiyamul lail yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Beliau juga mencontohkan dan memberikan teladan terbaik dan menunaikannya. Semakin besar beban dakwah, semakin meningkat qiyamul lail. Berikut ini sebagian keutamaan qiyamul lail yang disabdakan Rasulullah SAW. Yang pertama itu salah satu jalan menuju surga. Salat malam adalah salah satu jalan menuju surga. Hal itu disabdakan Rasulullah sejak awal berada di Madinah setelah hijrah. Wahai manusia, tebarkanlah Islam, salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah kalian pada saat manusia tidur malam, maka kalian masuk surga dengan tenang. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Dan yang kedua, menaikkan derajat di surga. Bukan hanya masuk surga, orang yang ahli qiyamul lail akan mendapatkan kamar-kamar yang istimewa, derajat istimewa. Ini khusus bagi orang yang gemar sholat tahajud dan sholat malam lainnya seperti sholat witir. Dan yang ketiga, kebiasaan orang salih dan menghapus dosa. Keutamaan qiyamul lail berikutnya adalah bahwa malam ini merupakan amalan orang-orang salih. Qiyamul lail mendekatkan pelakunya kepada Allah, penutup kesalahan dan dosa. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Hasan,
Itu yang bunyi, lakukanlah sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia mendekat kepada Rabbmu, penutup kesalahan dan pencegahan dosa. Dan yang keempat, sholat sunnah paling utama. Sholat malam adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. 5 penentu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama dan atau panjang sholat seseorang, yakni dengan memperlama berdiri karena panjangnya ayat yang dibaca, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bunyi, barang siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat maka tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang sholat dengan membaca 100 ayat maka dicatat sebagai orang yang taat. Barang siapa yang sholat dengan membaca 1000 ayat maka dicatat sebagai muqantir, orang yang dapat pahala sebesar 1 tingkat. Hadis riwayat Abu Daud saya. Dan yang terakhir, mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan. Orang-orang yang ahli yang mulai, ia akan beri kemuliaan dan kewibawaan. Jika ia adalah orang tua, dia akan berwibawa di depan anak-anaknya. Jika ia guru, maka berwibawa di depan murid-muridnya. Jika ia pemimpin, akan berwibawa di depan orang yang dipimpinnya. Itulah kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.